Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Erlangga dari kelas 12 IPA 1, nomor absen 28. Kali ini saya sedang berada di Gedung Sate, dan saat ini saya akan menjelaskan materi tentang pergerakan nasional. Selamat menyaksikan. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan pada kurun 1908 sampai 1945. Pada tahun tersebut, rakyat mulai melakukan pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah yang masih bersifat kedaerahan. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan. Penyebab terjadinya pergerakan nasional dibedakan dalam dua kelompok, yaitu faktor internal, yang contohnya adanya penderitaan rakyat Indonesia yang harus melawan penjajah, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah, dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Lalu terakhir, adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri. Dan adapun faktor eksternalnya, yaitu masuknya paham liberalisme dan human right, kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905, dan diterapkannya pendidikan sistem barat dalam melaksanakan politik etis pada 1902. Organisasi pergerakan nasional. Hadirnya organisasi pergerakan nasional merupakan refleksi dari rasa ketidakpuasan dan ketidaksetujuan terhadap keadaan masyarakat yang sangat memprihatinkan. Berikut ini adalah contoh organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, Budi Utomo. Berawal dari gerakan Dr. Wahidin Sudirohusodo yang melakukan perjalanan mengelilingi Pulau Jawa untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan pada tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, seorang mahasiswa Stovia. Sutomo tertarik dengan gagasan Dr. Wahidin lalu mendirikan organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua ada Sarekat Islam. Berawal dari organisasi Sarekat Dagang Islam atau yang biasa kita kenal dengan SDI, lalu diubah namanya dengan Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo tahun 1911. Organisasi ini memiliki tujuan untuk melindungi pengusaha lokal agar dapat bersaing dengan pengusaha non-lokal yang memonopoli perdagangan batik. Lalu yang ketiga ada organisasi Indise Partai. Organisasi Indise Partai berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh yang mendirikan organisasi ini antara lain Dr. Ernest Francois Eugene, Raden Masuwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiga tokoh yang dikenal dengan panggilan tiga serangkai tersebut membangun Indise Partai untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan Bumi Putra, juga mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Lalu contoh organisasi yang terakhir adalah Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908, Sultan Kasayangan dan Raden Mas Noto Suroto mendirikan organisasi dengan nama Indise Vereniging. Kemudian pada tahun 1925, organisasi ini mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara. Organisasi ini memiliki azas perjuangan dengan kekuatan sendiri dan tidak meminta pada pemerintah Belanda. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Ridho Erlangga dari kelas 12 IPA 1, pamit undur diri.